Ya, selamat malam. Uh, Sebelumnya untuk teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Kaliabang. Untuk memenuhi tugas agama kita, agama Kristen, di mana kita berbagi pengalaman iman bersama teman-teman kita. Baik, saya mulai dari saya pribadi. Perkenalkan, saya Gracia Stephanie Sandra dengan NIM 44220100. Ingin bercerita sedikit tentang pengalaman hidup saya dan pengalaman iman saya terhadap Tuhan Yesus. Yang pasti Tuhan satu-satunya yang memang saya imani dan saya cintai. Saya punya pengalaman hidup yang sangat-sangat luar biasa, pendampingan Tuhan di dalam kehidupan saya, di mana susah senangnya saya selama saya menjalankan pekerjaan saya, baik rintangan hidup semasa saya juga sekolah, di mana saya ingin sekali mengejar sesuatu di dalam pekerjaan saya, yang terutama saat itu kalau bisa dibilang mungkin jabatan yang ingin saya capai ya. Tapi benar kata orang-orang, kalau memang belum rezeki atau Tuhan belum mengizinkan, Tuhan tidak akan pernah kasih. Tapi teman-teman, kalau teman-teman tahu, Tuhan gak kasih itu bukan karena tanpa alasan. Tuhan nggak kasih itu karena mungkin tempat tersebut atau tujuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan, apa yang sudah Tuhan siapkan, yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih mengerti akan keadaan kamu, seperti itu. Dan perjuangan tersebut, bagian dari perjuangannya, saran aku sih memang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh ya. Karena apa? Patokan iman saya ini dipengaruhi oleh satu ayat, yaitu Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tenang aja teman-teman, dimana kita sudah berjuang sebisa mungkin, pasti kita akan memperoleh hasil yang baik juga gitu. Dan juga jangan lupa disertai dengan berdoa ya teman-teman, karena doa itu penting banget, dimana Tuhan ada ikut campur tangan Tuhan di sana. Ada satu ayat lagi. Oke, di sini dari Mazmur juga. Tapi aku jujur lupa ayatnya berapa. Aku ingat aja kata-katanya, aku ingat banget. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan aku dan permohonanku. Terus dia sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan selalu berseru kepadanya, hanya kepadanya teman-teman. Jadi sampai di detik ini aku pindah ke tempat yang baru dengan job desk yang mungkin sama, tapi ternyata peluang untuk memperoleh jabatan yang aku inginkan ini lebih besar dibanding di perusahaan lamaku. Dan aku baru ngerti sekarang, Tuhan tuh baik banget nemuin sama orang-orang yang baik juga. Pokoknya baik banget teman-teman. Aku sampai gak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya tetap percaya sama rencana Tuhan ya teman-teman. Gimana pun caranya, tetap legowo dan juga serahin semuanya ke Tuhan gitu. Kalau boleh teman-teman yang lain ada pengalaman, silakan selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Puji Wahyuni dari 44221946. Di sini saya akan sharing mengenai iman Kristen, yang dimana saya sebagai mahasiswa perantau. Nah, di sini
Dulu waktu saya emang bener-bener baru pertama kali merantau, saya dipesanin sama bapak saya, yang dimana beliau ngomong, di sana pasti kamu ntar kesepian. Kamu kalau nggak mengandalkan Tuhan, kamu mengandalkan siapa? Nggak bisa kamu mengandalkan manusia. Dia ngomong kayak gitu. Jadi itu akan menjadi pengingat saya terus. Nah, di sini menjadi mahasiswa perantau mengajarkan saya bahwa kesepian bukanlah tanda kegagalan, melainkan itu ruang buat saya lebih dekat sama Tuhan. Kayak emang bener-bener waktu ini ya. Saat ini saya harus berjuang sendirian menyelesaikan skripsi dan magang. Saya belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Waktu dulu pertama kali saya kesini tuh saya disambut dengan baik sama orang-orang sini, sama teman-teman gereja. Waktu saya sedih dihibur, waktu saya susah ditolongin. Jadi Tuhan bekerja dengan cara-cara yang luar biasa melalui kehadiran orang-orang baik yang muncul di waktu yang tepat. Nah, dari situ mereka adalah bukti nyata kasih Tuhan yang selalu hadir sebagai perpanjangan tangannya. Nah, di sini juga mengingatkan bahwa saya tidak pernah benar-benar sendirian meskipun jauh dari keluarga. Nah, di sini juga saya ada satu ayat yang dimana Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kekuatan dan kuteguhkan hatimu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jadi di sini apa yang sudah tertulis tidak usah saya ragukan lagi. Jadi kemanapun saya pergi, pasti Tuhan memantau saya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Simon Petrus Nathanael dengan NIM 442201111. Pada malam ini, pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan salah satu pengalaman iman yang cukup berkesan dalam hidup saya. Sebagai seorang yang sedang bekerja dan juga memiliki cita-cita untuk mengembangkan karir di masa depan, saya pernah mengalami masa di mana saya merasa bingung dan khawatir tentang masa depan saya. Saya sering bertanya-tanya, apakah pekerjaan yang saya jalani saat ini sudah tepat? Apakah akan berhasil untuk mencapai tujuan hidup saya? Dan bagaimana jika rancangan yang sudah saya susun ternyata tidak berjalan sesuai harapan? Pada masa itu ya, saya cukup merasa terbebani oleh berbagai pikiran yang sering membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses atau lebih cepat mencapai tujuan mereka. Ya, akibatnya ya saya jadi kurang percaya diri dan sering merasa takut menghadapi masa depan. Tapi di tengah kondisi tersebut, saya mulai mencoba lebih dekat dengan Tuhan melalui doa. Setiap malam saya berdoa dan menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya juga berusaha membaca firman Tuhan dan mengikuti ibadah dengan lebih sungguh-sungguh. Saya ada salah satu ayat yang menguatkan iman saya. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi umatnya. Perlahan saya merasakan perubahan dalam diri saya. Yang memang masalah dan ketidakpastian itu nggak langsung hilang, tapi hati saya menjadi lebih tenang. Saya mulai menyadari bahwa tidak harus mengetahui seluruh rancangan hidup saya saat ini, tapi yang terpenting adalah saya terus berusaha melakukan yang terbaik dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa iman bukan hanya tentang percaya kepada semuanya berjalan baik,
Tetapi juga percaya ketika kita belum melihat jawaban dari Tuhan ya, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan membimbing setiap langkah hidup saya. Pengalaman ini membuat hidup saya dengan Tuhan menjadi lebih dekat dan mengajarkan saya untuk tidak perlu khawatir tentang masa depan. Mungkin itu pengalaman iman saya. Selanjutnya bisa ada teman-teman yang mau nambahin pengalaman iman. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya, Yohanes. Saya ingin sharing pengalaman iman saya. Pada waktu itu saya banyak keinginan-keinginan yang ingin saya capai, terutama dalam kerjaan. Ada beberapa proyek pada waktu itu saya sedang kerjakan dan saya suka dengan proyek tersebut, proyek di ranah kebudayaan, dan saya punya ambisi untuk menyelesaikannya dengan cukup sempurna. Tapi sayangnya dalam perjalanannya beberapa kegagalan dan kekecewaan itu terjadi. Hasil yang tidak maksimal dan kepercayaan terhadap diri saya dari tim saya tuh bermunculan. Maka dari itu saya sempat drop, dan bagaimana saya menyelesaikannya ketika orang di sekitar saya pun sudah tidak percaya dengan saya. Maka dari itu saya coba membuka salah satu Alkitab saya yang sudah lama tidak saya buka, dan saya menemukan ayat yang menyenangkan diri saya, yaitu Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setelah saya baca itu, saya cukup lebih rileks, lebih santai, dan coba perlahan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi. Perlahan membuat kepercayaan lagi dengan tim saya, merubah konsep yang mungkin menurut saya pada waktu itu bagus tapi realitanya buruk, dan akhirnya bisa berjalan dengan baik atas nama Tuhan. Itu pengalaman iman saya. Mungkin selanjutnya dan terakhir Kak Siska. Terima kasih. Oke, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska Pasaribu. Aku mau sharing sedikit tentang pengalaman iman, yang dimana menurut aku itu iman itu percaya kepada Tuhan, bukan cuman waktu keadaan kita baik-baik saja, tapi juga waktu sedang ada masalah ataupun pencobaan yang datang ke hidup kita. Kadang di saat masalah itu datang, kita pasti merasa bingung, takut, mengeluh, atau bahkan menyerah. Aku juga pernah di posisi seperti itu, tapi dari situ aku belajar bahwa dalam keadaan sulit apapun kita tetap harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Tuhan masih kasih kekuatan, masih kasih orang-orang yang peduli, dan masih kasih jalan keluar. Buktinya setiap ada pencobaan kita pasti ada solusi dari permasalahan tersebut. Aku pernah mengalami suatu kejadian yang dimana saya seorang bendahara waktu kelas 2 SMA. Di situ saya kehilangan uang yang menurut saya nominalnya cukup besar, yang buat saya banyak pikiran, bingung cari solusi gimana cara mengatasi masalah tersebut, yang dimana uang kas dari kelas tersebut hilang di kelas. Saya tidak tahu siapa yang mengambil, di mana uang tersebut, tapi saya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan bagaimana cara saya mengembalikan uang tersebut dalam waktu yang singkat, yang dimana di hari itu juga saya harus mengeluarkan uang kas untuk pembelian suatu barang. Tapi mujizat Tuhan itu nyata, karena di saat itu juga, di hari itu juga, di saat saya membutuhkan uang tersebut, saya dapat bantuan dari teman saya untuk membeli barang tersebut. Dari situ aku berpikir, awalnya aku mungkin sudah pasrah, bingung gimana ya caranya aku menghadapi masalah tersebut, menghadapi wali kelas, menghadapi teman-teman, mungkin aku nggak sanggup, tapi aku percaya segala masalah tersebut bisa diatasin. Kemudian
ada satu lagu rohani yang menurut aku cocok dengan segala pengalaman saat pencobaan, yaitu liriknya Waktu Tuhan. Karena lagu ini mengingatkan aku bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kadang kita ingin masalah itu cepat selesai, tapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Jadi sharing ini aku belajar untuk tetap percaya, tetap bersyukur, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Mungkin teman-teman juga harus begitu ya. Semoga dari pengalaman sederhana ini, kita semua juga bisa belajar bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kita semua. Mungkin itu saja sharing dari aku, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjut dengan doa penutup ya, sebagai pengganti lagu pujian. Aku yang pimpin doa untuk mewakili kita semua. Satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Bapa, karena kami sudah boleh berkumpul melalui Zoom dan saling berbagi pengalaman iman kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap cerita, pelajaran, dan pengalaman yang sudah kami dengarkan. Kiranya melalui sharing hari ini kami semakin belajar untuk percaya kepadamu, tetap bersyukur dalam setiap keadaan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan pencobaan darimu ya Bapa. Tuhan sertai kami semua dalam kegiatan kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan hati yang selalu dekat denganmu. Kiranya apa yang kami lakukan Bapa setelah ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mungkin itu sharing pengalaman iman dari kami kepada Bapak dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi pengalaman iman kami melalui Zoom video hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan ikut berbagi cerita. Dari sharing ini semoga kita semua bisa semakin belajar untuk tetap percaya, bersyukur, dan mengandalkan Tuhan kita dalam setiap keadaan, baik saat senang maupun saat menghadapi pencobaan.